Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang independensi auditor. Kami kelompok 1 beranggotakan Bapak Hasbi Asidiki, Mbak Yuni Margareta Panjaitan, dan saya sendiri Muhammad Reza. Pendahuluan, kalau kita lihat berbagai skandal keuangan yang terjadi akhir-akhir ini menekankan kembali akan pentingnya independensi dan kualitas audit menurut Mewison Quick 2019. Kemudian independensi auditor telah diperdebatkan selama beberapa dekade dan menjadi perbincangan yang hangat kembali akhir-akhir ini ketika banyak contoh kegagalan audit yang diduga berhubungan dengan pelanggaran aturan independensi. Independensi auditor menurut standar audit SA 200 paragraf A14 A17 menyebutkan bahwa auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan termasuk ketentuan independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Independensi auditor melindungi kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi. Kemudian independensi meningkatkan kemampuan auditor dalam menjaga integritasnya serta bertindak secara objektif dan memelihara suatu sikap skeptisisme profesional. Nah, kalau kita melihat ada conceptual framework, ada professional competence and due care, integrity, objectivity, confidential, professional behavior, dan independent. Nah, apa itu independen? Berdasarkan Kode Etik Akuntan Indonesia 2020 paragraf 120 12A1, independensi didefinisikan sebagai berikut. Independensi dalam fakta atau pemikiran adalah sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesional sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Kemudian independensi dalam penampilan adalah penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor atau anggota tim audit atau tim assurance telah dikompromikan. Nah, kalau kita lihat dari aspek independensi, ada independent in fact, ada independent in appear. Nah, kita lihat independent in fact adalah secara faktanya bukti-bukti auditor independen gagal apabila secara independen dia dapat dikompromikan. Gitu. Kemudian independent in appearance bahwa independen dia bisa dikompromis. Nah, sehingga apabila ini terjadi maka ada loss of confidence in audit. Loss of confidence in audit itu berpengaruh pada audit atas laporan keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yuni. Terima kasih untuk Pak Reja untuk pembahasannya. Selanjutnya di slide 7 saya akan membahas tentang ancaman independensi. Menurut kode etik, ancaman terhadap kepatuhan pada persyaratan independensi sama dengan kategori ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang dijelaskan di paragraf 120.6 A3 sebagai berikut. Yang pertama adalah ancaman kepentingan pribadi atau self-interest, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. Contoh ancaman untuk akuntan publik antara lain kepentingan keuangan dalam perusahaan klien atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien. Kemudian, kekhawatiran berlebihan bila kehilangan klien. Kemudian contoh ancaman untuk akuntan bisnis antara lain perjanjian kompensasi insentif, penggunaan harta perusahaan yang tidak tepat, dan tekanan komersial dari pihak di luar perusahaan. Kemudian ancaman telah pribadi atau self-review,
yaitu ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya, atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Adapun contoh ancaman untuk akuntan publik yaitu temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi ulang atau pelaporan operasi sistem keuangan setelah terlibat dalam perancangan dan implementasi sistem tersebut. Kemudian ancaman untuk akuntan bisnis yaitu keputusan bisnis atau data yang sedang ditinjau oleh akuntan profesional yang sama yang membuat keputusan bisnis atau penyiapan data tersebut. Kemudian ada juga ancaman advokasi atau advocacy, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Contohnya untuk akuntan publik yaitu mempromosikan saham perusahaan publik dari klien di mana perusahaan tersebut merupakan klien audit dan bertindak sebagai penasehat hukum atau pengacara klien, penjamin dalam suatu litigasi atau perkara perselisihan dengan pihak ketiga. Kemudian, ancaman kedekatan yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja, sehingga akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Kemudian, ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi merupakan ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Contohnya diancam dipecat atau diganti dalam hubungannya dengan penugasan klien, atau diancam dengan tuntutan hukum, atau ditekan secara tidak wajar untuk mengurangi ruang lingkup pekerjaan dengan maksud untuk mengurangi fee. Selanjutnya akan dibahas terkait review jurnal yang akan dilanjutkan oleh Pak Hasbi. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza dan Mbak Yuni. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ettridge dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menyelidiki apakah independensi auditor itu dipengaruhi oleh fee audit. Penelitian dilakukan selama resesi pada bulan Desember 2007 hingga bulan Juni tahun 2009. Hasil penelitian menemukan bahwa independensi auditor pada tahun 2008, yaitu pada saat puncak resesi, dipengaruhi oleh fee audit, yaitu dengan tidak mengeluarkan pendapat going concern. Tapi Ettridge dan kawan-kawan tidak menemukan hasil yang sama untuk tahun-tahun sebelum maupun sesudahnya, yaitu pada tahun 2007 dan pada tahun 2009. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dapat melemahkan independensi auditor. Ini dibuktikan dengan temuan bahwa pembayaran kompensasi dalam bentuk total kenaikan fee mampu mempengaruhi independensi auditor. Pada penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Mewesen dan Quick pada tahun 2019, yang secara eksperimental menyelidiki persepsi anggota Dewan Pengawas Jerman tentang independensi auditor ketika auditor secara bersamaan memberikan jasa audit dan jasa non-audit. Hasil penelitian Mewesen dan Quick menemukan bahwa pemberian jasa non-audit
tidak berpengaruh terhadap independensi auditor. Nah, begitupun dalam penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang menyelidiki tentang pengaruh jasa non-audit terhadap independensi auditor di Norwegia, menemukan bahwa independensi auditor, baik independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan, tidak terpengaruh oleh jasa non-audit yang mereka lakukan. Menariknya, temuan yang berbeda ditemukan oleh Doan dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang menyelidiki pengaruh dari jasa non-audit terhadap independensi auditor di Vietnam. Jasa non-audit yang meliputi jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa outsourcing audit internal menunjukkan bahwa jasa non-audit berpengaruh terhadap independensi auditor. Secara spesifik, dua faktor utama yang berpengaruh terhadap independensi auditor yaitu jasa perpajakan dan jasa konsultasi manajemen. Begitupun pada penelitian yang dilakukan oleh Onulaka dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menyelidiki sejauh mana penyediaan jasa audit mampu mempengaruhi independensi auditor di Nigeria, menemukan bahwa penyediaan jasa non-audit dianggap menghambat independensi auditor. Kesimpulannya, independensi merupakan salah satu karakteristik auditor yang paling kritis dan penting. Independensi menjadi fondasi atau batu pijakan dalam struktur etika untuk melindungi praktisi dari tekanan dan pengaruh yang tidak diketahui dan untuk membangun ke dalam struktur profesi beberapa jaminan kemandirian yang kuat yang akan membawa kepercayaan dan penerimaan dari pihak luar. Independensi juga menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip fundamental etika dalam menekuni profesi akuntan. Oleh karena itu, seorang auditor penting melakukan identifikasi dan evaluasi keadaan dan hubungan dengan klien yang dapat menciptakan ancaman terhadap independensi. Untuk selanjutnya, mengeliminasi ancaman tersebut atau menguranginya sampai ke tingkat yang dapat diterima.